من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji senantiasa kita aturkan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah melimpahkan kasih sayang, karunia, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang tiada taranya, nikmat bisa berkunjung datang ke kota Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah hadiahkan kepada kita bersama. Sehingga patutlah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk rasa syukur yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga cara. Yang pertama, dengan meyakini bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma bikum min ni'matin", tidak adalah satupun nikmat yang ada pada diri kalian aminallah, kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah dengan lisan. Kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa duduk di Masjid Rasulullah SAW, bisa salat di sana, bisa membaca Al-Quran di sana, bisa berkunjung berziarah ke kuburan Nabi SAW di sana. Kita mengucapkan alhamdulillah. Dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara syukur kita yang ketiga, dan ini yang terpenting, adalah bagaimana kita melakukan amalan-amalan ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang hamba yang diberikan predikat syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "I'malu ala Dawud syukra", hendaklah kalian beribadah, beramal sebagaimana keluarga Nabi Daud mereka beramal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menceritakan kepada kita tentang keluarga Nabi Daud. Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus seorang raja, hamba yang paling bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bagaimana dia bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan amalan, dengan beribadah, dengan melakukan ketaatan, melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan meletakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka kepada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiga cara inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur meyakini semua nikmat bersumber dari Allah. Kita bersyukur dengan kata-kata, dan kita bersyukur dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai betul-betul kita mendapatkan predikat abdan syakura. Kemudian salawat teriringkan salam semoga senantiasa tersampaikan untuk junjungan alam, Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami betul-betul mengangkat namamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah meninggikan nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan memuji nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada nabinya. Sesungguhnya para malaikat berselawat kepada nabinya. Kemudian Allah memerintahkan kita agar tetap senantiasa membasahi lidah kita berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahiman wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai sambungan pelajaran kita yang sebelumnya, kami senantiasa mengingatkan diri kami pribadi dan juga untuk kita bersama untuk menjaga al-ijra'at al-ihtiraziyah wa tadabir al-wiqaiyah, yaitu kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga jarak. Kami mohon maaf, terpaksa kita senantiasa mengulang dan mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, karena itu adalah himbauan dari pengurus Masjid Rasulullah SAW guna dan tujuan kembali kepada kita bersama, yaitu untuk senantiasa menjaga al-ijra'at al-ihtiraziyah wa tadabir al-wiqaiyah, protokol kesehatan yang telah diatur oleh pengurus Masjid Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menyebutkan di antara sedikit perjalanan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, sehingga kita bisa mengambil betapa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan demi perjuangan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kepada kita semua, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bernilai manfaat yang sangat indah bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun dalam kehidupan Rasulullah SAW kecuali bagi kita memiliki makna yang indah. Sehingga kenapa kita harus senantiasa mempelajari Nabi SAW? Kita ingin tahu bagaimana Nabi kita SAW. Mulai dari Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi SAW berjuang, bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana istighfar Nabi. Semuanya harus kita berusaha untuk mempelajarinya agar kita bisa memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidaklah sejarah yang terjadi kepada Rasulullah SAW atau perjalanan Rasulullah SAW kecuali semuanya ada manfaat yang sangat indah bagi kita sebagai umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sebutkan sedikit perjalanan baginda yang mulia SAW, terutama ketika Nabi SAW menghadapi sebuah peperangan yang sangat menegangkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat diuji dan betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana musuh Rasulullah SAW dari luar, dari dalam, dari semua penjuru, mereka ingin menghancurkan Nabi SAW. Mereka memusuhi Nabi SAW. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuatu yang sangat indah, yang kelihatan di sana bagaimana ketergantungan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. Apapun keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan, maka kita senantiasa ingat bahwa kita memiliki Allah tempat mengadu, tempat meminta, dan kita juga harus tahu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita mengetahui sebuah peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan Perang Khandaq.
Perang Khandaq atau nama lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juz 21 di akhirnya dan di awal juz 22 disebut dengan Al-Ahzab. Perang Khandaq juga disebut dengan perang Al-Ahzab. Yaitu sebuah peperangan yang terjadi di kota Madinah yang semua kita mengetahui sampai sekarang ada sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Khandaq atau yang lebih kita kenal dengan Sabah Masajid. Yang mungkin ada sebahagian di antara kita yang turun di sana, atau ada sebahagian di antara kita yang lewat di sana, yang masih meninggalkan peninggalan sejarah yang sangat indah, yang bisa kita ambil makna darinya. Perang Khandaq ini, ikhwatul Islam, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah terjadinya perang Muraisi dan perang Uhud, serta perang Badar. Ketika terjadi perang-perang di antara Nabi SAW dan orang-orang musyrikun, tentunya mereka tidak tinggal diam. Mereka senantiasa mengatur strategi bagaimana ingin memusnahkan Islam itu sendiri, bagaimana mereka ingin membunuh Nabi SAW. Maka pada tahun ke-5 Hijriah, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah yang mereka baru beriman kepada Rasulullah SAW, mereka mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah Arab. Bahkan bukan kabilah Arab saja. Mereka juga bersekongkol dengan orang-orang Yahudi yang ada di dalam Madinah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bersama untuk senantiasa mengingat tentang peperangan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika musuh-musuh kalian datang dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam, dari seluruh penjuru, ingin memusnahkan Nabi SAW dan juga para sahabatnya, sehingga Allah betul-betul mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana perjuangan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika orang-orang yang ada di luar Madinah, mereka datang ingin mengepung kota Madinah, dan mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi yang ada perjanjian dengan Nabi SAW, namun mereka mengkhianati Nabi SAW dan membatalkan perjanjian sebelah pihak saja. Sehingga Nabi SAW musuhnya dari dalam orang-orang Yahudi, dari luar orang-orang musyrikun atau orang-orang Jazirah Arab yang mereka belum beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan oleh sebahagian mereka, di dalam perang Khandaq ini, saking resahnya kaum muslimin, saking susahnya mereka di dalam peperangan tersebut, sampai buang air saja tidak ada di antara mereka yang nyaman dan aman. Sampai buang air saja, mereka tidak bisa dengan tenang buang air, saking takutnya mereka, musuh dari luar, dari dalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tadhunnuna billahi dzununa. Bahkan pada saat itu kaum muslimin sudah mulai berprasangka yang tidak-tidak tentang Allah Azza wa Jalla. Karena musuh begitu banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itulah Allah betul-betul memberikan ujian kepada orang-orang mukmin. Di saat itulah Allah memberikan ujian kepada Rasulullah SAW dan seluruh para sahabatnya. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan mereka. Bahkan disebutkan di dalam ayat-ayat ikhwatul Islam bagaimana dahsyatnya peperangan ini, yang mana pada akhirnya tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Disebutkan di dalam ayat yang lain, ketika Rasulullah SAW didukung dari dalam dan dari luar. Kemudian disebutkan dan Allah mengisahkan kepada kita, alladzina qala lahum nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dikatakan kepada Rasul kita SAW untuk menyerah. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya semua orang sudah berkumpul dari luar Madinah, dari dalam Madinah. Mereka ingin menghancurkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka betul-betul ingin mengikis Islam dari akar-akarnya, sehingga mereka mengumpulkan semuanya. Sehingga kenapa disebut dengan Al-Ahzab? Ahzab itu artinya kelompok, semua berkumpul. Ketika mereka semua berkumpul, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Wahai Muhammad, sekarang waktunya adalah waktu penghabisan.
Sesungguhnya semua manusia sudah berkumpul ingin mencabut Islam dari akarnya, ingin membunuh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ingin menghilangkan Islam. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, maka hendaklah kamu mundur, hendaklah kamu menyerah, hendaklah kamu takut kepada mereka. Kata orang-orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah yang begitu besar, semakin dihadapkan dengan permasalahan yang begitu dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka Allah menyebutkan apa ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa ciri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazadahum imana. Ternyata permasalahan yang mereka hadapi, ternyata ujian yang dihadapkan kepada mereka, fazadahum imana, yang membuat mereka semakin takut, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka semakin takut kepada musuh, semakin banyak musuh, semakin banyak ujian, semakin banyak cobaan, semakin banyak rintangan, semakin membuat keimanan mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazadahum imana. Mereka bertambah keimanannya. Para sahabat tegar, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi, semangat kepada sahabatnya. Fazadahum imana, iman mereka semakin kuat, semakin yakin mereka kepada Allah bahwa Allah pasti memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian fazadahum imana wa qalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka mengatakan dalam permasalahan atau ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan yang sangat berat, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah, yang akan menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik kita tempat bersandar. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang mana ini juga pelajaran bagi kita bersama. Kalau seandainya kita diberikan ujian yang mungkin secara zahir tidak bisa lagi bagi kita untuk memikulnya, sudah berat bagi kita rasanya, mengadu ke sana tidak bisa, mengadu ke sini juga tidak bisa, maka kita ingat masih memiliki Allah Azza wa Jalla tempat kita mengadu dan meminta sambil kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu adalah ucapan Rasulullah SAW dalam permasalahan yang paling sulit. Nabi SAW menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bagaimana kita betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita jangan pernah terselewengkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meminta kepada Allah, ingin minta pertolongan kepada Allah, apapun yang kita ingin minta, hadapkan, bersimpuh, memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil kita mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahkan ikhwatul Islam disebutkan juga di dalam sebuah hadis bahwa doa ini atau kalimat ini bukan hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya, namun juga pernah diucapkan oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena perjuangan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan yang dirasakan oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak jauh berbeda. Sama-sama mereka berjuang dan sama-sama sulit perjuangan yang mereka rasakan. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdakwah tidak ada yang beriman kepadanya kecuali anak pamannya yang bernama Lut alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mengutus Nabi Lut alaihissalam namun kepada kaum yang lainnya. Maknanya apa? Ketika Nabi Ibrahim berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali dia, istrinya, anak pamannya. Sedangkan yang lain tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Bukan hanya tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim, namun mereka ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Kita tahu bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ibarat umat padahal dia sendiri. Namun Allah menyebutkan dirinya tentang sebagai seorang umat. Maknanya apa? Perjuangan yang dia lakukan sama dengan perjuangan sebagai suatu umat. Sama perjuangannya, besar perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sama ibarat sebuah perjuangan yang dilakukan oleh suatu bangsa, umat yang besar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada di antara keluarganya
yang mendukung dakwahnya. Namun dia tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya terjadilah yang terjadi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya. Walaqad atayna Ibrahim rusydah. Ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Ibrahim akal pikiran yang jernih. Dikala Nabi Ibrahim ingin menghancurkan berhala-berhala yang ada di zamannya. Ketika mereka meninggalkan kampungnya, meninggalkan daerahnya untuk sebuah ritual, Nabi Ibrahim mengatakan tentang dirinya, faqala inni saqim. Nabi Ibrahim diajak untuk melakukan ritual kesyirikan, ritual beribadah bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ritual meminta bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, faqala inni saqim. Aku sedang sakit, kata Nabi Ibrahim. Maknanya apa? Aku bukan sakit, bukan badanku yang sakit, namun yang sakit hatiku. Kenapa kalian beribadah, meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mereka meninggalkan kampungnya, mereka meninggalkan daerahnya. Kemudian di saat itulah Nabi Ibrahim memanfaatkan momen yang indah tersebut untuk menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Dihancurkan semuanya. Ketika dihancurkan, maka disisakan dan ditinggalkan berhala yang paling besar. Ketika kaumnya pulang, melihat patungnya sudah hancur, maka mereka heran dan mereka seolah-olah ditimpa sebuah musibah yang sangat besar. Sehingga ketika melihat patungnya sudah hancur lebur, maka mereka bertanya-tanya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Siapa yang telah menghancurkan berhala kita? Maka ada di antara mereka yang mengatakan, Ibrahim. Sesungguhnya yang menghancurkan patung tersebut adalah Ibrahim. Kemudian mereka mengundang Ibrahim untuk disidang dan untuk dihukum. Dikumpulkan semua manusia dan didatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa kata orang tersebut? A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kamu yang sudah menghancurkan berhala kami? Apakah jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahum kabiruhum hadza. Karena memang disisakan oleh Nabi Ibrahim yang besar. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahum kabiruhum hadza. Yang menghancurkan patung ini adalah yang besar. Maksud daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung dia itu adalah tangan yang besar ini. Karena kita tahu tangan kita ini tangan gajah kalau bahasa kitanya. Kalau tidak memiliki tangan gajah, maka kita tidak memiliki kekuatan. Coba pegang sesuatu, kemudian kita tidak menggunakan tangan gajah. Kekuatannya kurang. Maknanya apa? Kata Ibrahim, yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, yang menghancurkan patung kalian itu tangan saya. Yang besar ini, karena dia yang memiliki kekuatan. Sedangkan yang mereka maksud adalah patung yang besar tersebut yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Itu bohong atau dusta? Apa namanya? Bohong atau dusta? Itulah yang disebut dengan tauriyah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan tauriyah. Dan inilah salah satu yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita ketika di akhirat. Sebenarnya dia tidak berbohong. Sama dengan ucapannya, faqala inni saqim. Ketika dia diajak untuk beribadah atau melakukan ritual yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan saya sedang sakit. Nabi Ibrahim jujur atau bohong? Ketika dia mengatakan dia sakit, padahal dia sehat. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, yang sakit itu hatinya. Yang dipahami oleh orang lain, yang sakit itu betul-betul Nabi Ibrahim yang sakit. Sehingga itu istilah disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu yang kita maksud lain, yang dipahami lain. Namun untuk kita diperbolehkan, tapi tidak untuk para nabi dan para rasul. Sehingga itulah salah satu yang menyebabkan Nabi Ibrahim kenapa tidak bisa memberikan syafaat itu kepada kita bersama. Dia mengatakan sesungguhnya saya pernah melakukan 3 kali kebohongan. Padahal sebenarnya bukan kebohongan. Bisa disebut dengan istilah tauriyah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang membunuh atau yang menghancurkan patung-patung kalian itu adalah yang besar. Makna atau maksud yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, dirinya yang menghancurkan, tangan dia yang menghancurkan patung tersebut. Kemudian mereka bertanya-tanya, ya Ibrahim, bagaimana pula yang besar ini atau patung ini bisa menghancurkan patung yang lainnya? Kemudian mereka mengatakan secara sendirinya, dia tidak mungkin bisa bergerak, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa memegang. Itu kata kaum Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan patung kalian adalah patung yang besar.
Dan mereka sendiri mengatakan, ya Ibrahim, bagaimana pula patung yang besar ini menghancurkan patung yang lainnya, padahal dia tidak mendengar, tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang. Nah, di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan sebuah ungkapan yang membuat mereka tidak memiliki jawaban. Kalau kalian tahu dia tidak mendengar, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa memegang, dia tidak bisa melihat, kenapa kalian menyembahnya? Kenapa kalian menyembahnya? Mana akal kalian, kata Nabi Ibrahim, mana akal kalian? Sehingga ketika mendengarkan jawaban Nabi Ibrahim, tidak bisa di antara mereka yang memberikan jawaban dan membantah. Karena memang benar. Kalau seandainya patung ini tidak bisa bergerak, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, kenapa kalian menyembahnya, kata Nabi Ibrahim? Mereka kehabisan akal, kehabisan jawaban. Ketika mereka sudah kehabisan, apa yang mereka lakukan? Qalu harriqu. Tidak ada jawaban yang mereka miliki, kecuali jawaban harriqu. Bakar Ibrahim. Wansuru alihatakum, tolong Tuhan kalian. Mereka tidak punya lagi jawaban. Karena biasanya orang yang tidak punya jawaban, tentunya mereka menggunakan otot. Kalau otak tidak berfungsi, maka otot akan bermain. Begitu juga yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hariqu, ayo kita bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dikumpulkan semua orang yang ada di daerah tersebut, mereka mengumpulkan kayu bakar, dibikin sebuah api unggun yang sangat besar yang tidak pernah ada sejarahnya di dunia. Ketika itulah malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, aku adalah malaikat. Kalau seandainya aku memerintahkan atau kamu memerintahkan diriku untuk memadamkan api ini, aku akan padamkan. Kalau kamu perintahkan diriku agar aku membawa dirimu pergi jauh, aku akan bawa kamu jauh-jauh, kata malaikat tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika kana. Kepadamu tidak. Kepadamu tidak, wahai malaikat. Namun kepada Allah, iya. Disinilah tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia menyandarkan urusan bertawakal, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Karena apabila Allah yang memberikan pertolongan kita, karena Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya apabila mereka betul-betul menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu di akhir-akhir perjuangan, namun Allah pasti akan memberikan pertolongan. Inna ma'al usri yusra, pasti ada pintu cahaya. Apa yang terjadi? Faqulna naru faqulna ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api yang tadi dijadikan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, qulna ya naru kuni bardan wa salama. Jadilah kamu dingin, bukan hanya sekedar dingin, karena apabila api itu menjadi dingin bisa juga membekukan. Namun bardan wa salama, dingin dan bisa menjadikan sebagai penyelamat. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itulah pelajaran yang sangat indah yang bisa kita ambil manfaat darinya, ikhwatul Islam. Bagaimana kita betul-betul menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dunia ini adalah tempat Allah menguji hambanya. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah mendapatkan ujian, permasalahan. Semua kita memiliki masalah. Semua kita ada ujian masing-masing. Berbeda. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan fisiknya. Banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berbeda cara kita mendapatkan ujian tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Jangan datang kepada selain Allah. Berusaha boleh, namun jangan pernah gantungkan harapan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Karena apabila kita sudah menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikhawatirkan Allah akan menyandarkan kita kepada apa yang tadi kita telah gantungkan. Misalnya, karena biasanya kita tentunya ketika mendapatkan permasalahan, kita ingin cepat selesai. Maka sering kita lihat, misalnya ada yang diuji dengan kehilangan hartanya hilang atau hartanya dicuri. Apa yang dilakukan? Datang ke dukun. Pak dukun, saya kehilangan emas 1 kilo. Coba cari di mana. Padahal mudah bagi kita untuk mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya harta ini darimu. Kalau seandainya ditakdirkan akan kembali kepadaku, mudah bagi kita, namun itu susah dilakukan. Maka kita harus senantiasa betul-betul menyandarkan harapan, permohonan, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis yang sering kita sebutkan di ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu sebuah hadis dari sahabat atau dari salah seorang atau dari tabi'in Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sebuah hadis yang sangat panjang
Namun Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita di antara salah satu ciri umat Rasulullah SAW atau di antara mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka betul-betul menyandarkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ma'hum, ketika Rasulullah SAW diperlihatkan kepadanya umatnya di akhirat, karena Nabi tahu mana umatnya, mana tidak. Nabi SAW bisa membedakan mana umatnya dan mana bukan umatnya. Kemudian disebutkan kepada Rasulullah SAW, wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Rasul disebutkan kepadanya, wahai Muhammad, sesungguhnya dari umatmu yang sekian jumlahnya, ada di antara mereka yang jumlahnya 70.000 orang, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk. Dan itu merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena apabila sudah dihisab, pasti diazab. Itu kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seluruh mereka yang dihisab pasti diazab. Karena hisab itu ada dua macamnya. Ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Hisab yang ringan ini disebut dengan arad, sebagaimana hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan hisab yang berat, siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Nah, ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab, jumlahnya 70.000 orang. Kalau hanya jumlahnya 70.000 orang, apakah kita kebagian atau tidak? 70.000 kalau dibandingkan umat Nabi SAW sedikit. Namun di dalam riwayat yang lain, dan ini bisa merupakan kabar gembira bagi kita bersama, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, setiap 1.000 dari 70.000 ini, setiap 1.000 dari 70.000 ini ditambah lagi 70.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap 1.000 dari 70.000 yang kita sebutkan 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dari 70.000 atau dari 1.000, dari setiap 1.000, dari yang 70.000 ini ditambah lagi 70.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kabar gembira. Sehingga mereka yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab itu sangat banyak. Berapa kira-kira jumlahnya? Siapa yang tahu? Dari 70.000, setiap 1.000 dari 70.000 ini ditambah lagi 70.000. Sekarang kira-kira kita mengira-ngira berapa kira-kira umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ada yang tahu jumlahnya? Kira-kira sekitar 5 jutaan. Kira-kira walaupun tidak sampai, kurang sedikit, kira-kira sekitar 5 jutaan. Namun 5 jutaan kalau dibandingkan dengan umat Rasulullah SAW masih sedikit. Nah, di sana kita berlomba. Sehingga pertanyaan kita, bagaimana supaya kita termasuk ke dalam mereka yang bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab? Harapan kita bersama. Dan semoga kita termasuk salah satu di antara. Kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut, Nabi berhenti. Nabi tidak menyambungnya. Siapa mereka? Nabi tidak menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Sehingga para sahabat ketika mereka mengetahui hadis Nabi SAW, mereka sangat antusias. Mereka sangat berharap agar mereka salah satu di antaranya. Namun Nabi tidak menyebutkan ciri-cirinya. Sehingga mereka mulai menerka, mulai mengira-ngira, mungkin mereka yang lahir dalam keadaan Islam, mungkin mereka yang tidak pernah melakukan kesyirikan, mungkin mereka yang seperti ini, mungkin mereka yang seperti itu. Kemudian ketika melihat para sahabat mengatakan dan sudah mulai menerka dan mengira-ngira, maka Nabi SAW pun keluar sambil mengatakan, hum alladzina la yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa yang 70.000 ini? Atau ketika kita menambahkan siapa yang 5 jutaan ini? Syaratnya ada 4. Yang mana keempat syarat ini terkumpul di syarat yang terakhir. Yang pertama, humul ladina la yastarqun. Mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Ingat, mereka yang tidak minta diruqyah. Karena kita tahu ruqyah itu adalah obat yang mujarab. Ketika ada orang yang sakit, kemudian kita ruqyah itu adalah obat yang paling bagus. Namun berbeda antara meruqyah dengan minta diruqyah. Orang yang meruqyah itu adalah orang yang melakukan kebaikan, bagus. Namun mereka yang minta diruqyah kepada orang lain, seolah-olah mereka sudah mulai menggantungkan harapannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan dilarang meminta diruqyah, bukan dilarang. Namun dikhawatirkan di sana kalau seandainya
wa Jalla. Sama seperti kita ketika kita berobat. Ketika kita datang berobat ke dokter misalnya, jangan pernah kita menggantungkan harapan kita kepada dokter tersebut. Makanya ucapan dokter tolong sembuhkan, kita jauhkan ucapan-ucapan seperti ini. Yang menyembuhkan, yang memberikan kesehatan, yang memberikan kemudahan Allah Azza wa Jalla. Sehingga sesuatu yang bisa menyelewengkan rasa tawakal kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pis sekuat-kuatnya. Kemudian siapa lagi? Wala yaktawun, mereka yang tidak berobat dengan kain atau dengan api. Karena dulu kalau berobat dengan api pasti sembuh, itu anggapan orang. Maknanya apa? Ketika mereka sudah berobat dengan kain, dengan api atau dengan besi panas, mereka sudah akan mengatakan pasti akan sembuh, sehingga harapan mereka kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatatayyarun, dan mereka yang tidak pesimis, yang nanti akan kita jelaskan. Dan yang terakhir apa? Dan di sinilah dikumpulkan semuanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang mana mereka betul-betul menyandarkan harapan semua permasalahan hidup mereka, menyandarkan diri mereka, hidup dan mati mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan ini bukan sesuatu yang ringan di kota Islam. Berat bagi kita untuk melakukan. Mudah mengatakan, mengucapkan mudah, bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah. Namun ketika kita dihadapkan dengan permasalahan dan musibah, di sanalah Allah melihat siapa yang betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah disebut dengan ujian. Makanya ketika kita membahas, menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW dan bagaimana pula para sahabatnya, bagaimana kakeknya Nabi Ibrahim, mereka senantiasa mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalimat yang jangan pernah kita bosan-bosan untuk mengucapkannya. Bahkan di dalam zikir pagi dan sore juga terdapat kalimat seperti ini. Hasbiyallahu la ilaha illa. Dilanjutkan, kita mengucapkan intinya ada kalimat-kalimat hasbi Allah, yaitu cukuplah yang menolong kita, yang membantu kita, yang menjadikan sandaran hidup kita atau tempat bersandar hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua yang dijadikan yang bisa menyelewengkan sandaran terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita ketepikan. Nah, itulah yang kita bahas kemarin. Makanya kenapa seorang muslim mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke dukun, datang ke tukang normal, datang ke orang pintar kalau bahasanya, datang ke tukang sihir, datang ke tukang yang suka terawang-terawang, dan yang lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa menyesatkan dan mengeluarkan, bahkan menodai akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan bisa menodai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Islam betul-betul memberikan peringatan yang sangat berbahaya atau peringatan yang sangat besar. Hati-hati di sana. Disebutkan dalam sebuah hadis ikhwatal Islam bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyebutkan innal iyafa wat tiyarah minal jibt. Sesungguhnya ada sebahagian kaum muslimin mereka yang bermain dengan iyafa. Iyafa at-tarab. Iyafa ini sama dengan yang tadi kita sebutkan, yatatayyarun. Mereka yang mulai pesimis dengan sesuatu yang mereka lihat atau dengan sesuatu yang mereka dengar. Apa contohnya? Kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada orang yang pesimis dengan burung. Apabila ada burung hantu hinggap di rumah kita, maka kita sudah mulai khawatir akan ada musibah yang melanda. Itu namanya iyafah, itu namanya optimis, itu namanya pesimis, itu namanya tatayur. Dan itu menghilangkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan burung bisa memberikan tanda kepada kita bahwa itu adalah bentuk musibah? Sejak kapan? Pohon. Apabila ada pohon ini di rumah kita, maka rumah itu sedikit demi sedikit akan hancur. Sejak kapan pohon dijadikan sebagai tanda musibah, malapetaka, mudarat atau manfaat? Atau misalnya, apabila datang bulan Safar, berarti bulan Safar ini bulan yang berbahaya. Tidak boleh menikah di sana, tidak boleh khitan di sana, tidak boleh ada hajatan di sana, tidak boleh membuat kenduri di sana. Sejak kapan sebuah bulan menentukan musibah, manfaat dan mudarat? Itu semua disebut dengan tatayur, pesimis. Misalnya istilah yang juga disebut dengan apabila ada hari Rabu di akhir bulan Syawal, banyak ikhwatul Islam apabila di awal bulan Muharram akan ada ini, akan ada itu. Sejak kapan? Semua itu tergantung kepada hari, tanggal, bulan, ataupun benda, ataupun sesuatu yang didengar. Seperti misalnya kalau kita sedang berkendaraan, kemudian menabrak kucing misalnya.
harus dikubur dengan baju yang kita pakai misalnya. Sejak kapan harus pesimis dengan sesuatu yang betul-betul tidak ada manfaat dan mudaratnya di sana? Itulah yang disebut dengan tatoyur. Tatoyur itu menjadikan sesuatu baik yang didengar, baik yang dilihat, baik benda, dijadikan, disandarkan harapan atau kita ada rasa takut kepadanya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal yang lain, misalnya kita di rumah kita ada kupu-kupu. Datang kupu-kupu. Kalau kupu-kupu ini bagus, berarti ada tamu yang bagus. Kalau kupu-kupu ini rusak, berarti ada musibah. Sejak kapan kupu-kupu bisa memberikan tanda? Nah, itulah yang disebut dengan tatayur. Itulah yang dilarang di dalam syariat Islam. Bahkan Nabi SAW menyebutkan wattiyara. Mereka-mereka yang tatayur. Kalau orang Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka tatayurnya dengan burung. Kalau ada burung yang bagus, ketika mereka melakukan perjalanan atau ketika mereka ingin pulang, mereka jadikan, mereka sandarkan kepada burung. Dilihat burung ini ke arah mana. Kalau ke kanan, berarti membawa kebaikan. Kalau ke kiri, membawa keburukan. Kalau di tengah, berarti diulang lagi antara kebaikan dan keburukan. Sejak kapan burung bisa menentukan kebaikan dan keburukan? Semua itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya tidak boleh tatayur. Semua rasa tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan minal jibt. Itu semua yang tadi telah kita sebutkan, baik dengan diterawang-terawang, dengan diraba-raba, dengan alat-alat atau dengan burung, atau dengan tanda, atau dengan sesuatu yang didengar, minal jibt, kata Rasulullah SAW. Itu adalah bagian daripada sihir, dukun, dan yang semisalnya yang harus kita jauhi bersama. Hilang rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk kita ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Kemudian hadis yang lain, ikhwatul Islam, di antara bentuk mereka yang juga kurang menyandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad yaqtabasa syu'batan min as-sihr zada ma zad, rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu bentuk yang dijadikan seseorang biasanya bersandar harapan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu perbintangan. Kalau bahasa kitanya ilmu nujum atau ahli nujum. Nujum ini ada terbagi kepada dua. Yang pertama, yang bisa membantu manusia, itu diperbolehkan. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam atau menuliskan di dalam sahihnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nujum atau bintang itu untuk 3 perkara. Yang pertama, zinatul lis-sama, yaitu perhiasan keindahan yang ada di langit. Karena apabila kita melihat bintang-bintang yang ada di langit menunjukkan bagaimana keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Allah menciptakan bintang, nujum. Yang kedua, alamat yuhtada biha, yaitu sebagai alamat. Karena orang-orang terdahulu, terutama orang tua kita, mereka belum memiliki kompas, mereka belum memiliki alat-alat yang canggih. Sehingga mereka tahu bintang ini berarti arah kiblat ke sini. Bintang sini berarti arah utara, arah barat, arah timur, arah utara. Mereka tahu dengan perbintangan. Maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa alamat, sebagai alamat. Bahkan Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl. Kemudian yang terakhir, wa rujuman lisyayatin. Bintang itu, di antara Allah menciptakan dan hikmah Allah menciptakan perbintangan adalah rujuman lisyayatin, untuk menjadikan anak panah bagi syaitan-syaitan yang ingin mengambil kabar langit. Karena sebelumnya kita sebutkan bahwa syaitan itu senantiasa bertingkat-tingkat, ada levelnya. Mereka bertingkat-tingkat untuk mencuri kabar langit, mencuri kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Kemudian mereka ketika mencuri kabar tersebut, maka Allah jadikan bintang untuk membakar para jin dan syaitan yang mengambil tersebut. Ada yang terbakar, ada yang tidak. Yang tidak terbakar, maka mereka turunkan ke bawah. Mereka turunkan ke bawah, dan akhirnya kabar ini diturunkan kepada tukang sihir, kepada dukun, kepada paranormal. Sehingga kita lihat, ada mereka dukun atau para sihir, tukang sihir, paranormal. Betul mereka kadang-kadang benar. Namun ingat kata Rasulullah SAW, yakzibuna mi'ata kazbah. Mereka berbohong. Jin yang menyampaikan kabar tersebut berbohong 100 kebohongan. Berarti 1 benar, 99 dusta.
Namun sebagai manusia atau sebagian manusia, mereka lebih percaya dengan kebenarannya. Namun mereka lupa bahwa mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW dan berdusta sebagaimana disebutkan Nabi SAW 99 kebohongan. Nah, itulah tugas bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadikan nujum untuk selain yang tadi telah kita sebutkan, maka itu adalah bagian mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi menyebutkan yang demikian? Karena dulu, bahkan di zaman sekarang ini, masih banyak di antara mereka yang berdalil dengan bintang. Kalau ada bintang atau bintang jatuh istilahnya, maka itu bentuk musibah yang akan Allah turunkan ke dunia. Atau apabila ada bintang yang terang, maka itu tanda akan ada orang yang penting dilahirkan. Apabila ada bintang yang berkedip atau ada bintang yang kecil, tidak ada cahayanya, itu tanda akan ada yang meninggal. Bahkan ikhwatul Islam, ini juga terjadi dan para sahabat Nabi SAW masih memahami hal-hal seperti ini sampai Nabi menyebutkan ketika Ibrahim, Ibrahim ini adalah anaknya Rasulullah SAW. Karena sering kita sebutkan Nabi memiliki 3 orang putra, 4 orang putri. Yang laki-laki namanya Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Qasim meninggal di waktu 1 tahun. Abdullah meninggal ketika berumur 2 tahun. Ibrahim ini meninggal di kota Madinah, dikuburkan di Baqi' sini ketika dia berumur 7 tahun. Nah, ketika Ibrahim ini meninggal, maka ada sahabat yang menyebutkan ini ada bintang seperti ini menandakan bahwa Nabi SAW kehilangan putra tercintanya. Nabi SAW menyebutkan bahwa perbintangan ataupun nujum bukan berarti harus meninggal ini ataupun lahir ini, tidak ada hubungannya sama sekali. Rasulullah SAW menyebutkan yang demikian. Karena orang-orang terdahulu mereka sangat erat hubungannya dengan perbintangan, bahkan mereka menjadikan manfaat dan musibah yang terjadi di dunia dengan gara-gara bintang yang tadi telah disebutkan. Nah, kalau seandainya di luar yang tadi telah kita sebutkan, bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hiasan langit, untuk alamat, misalnya untuk musim dingin, musim panas, musim semi, musim sejuk, musim ini, itu adalah tanda-tanda perbintangan. Kemudian untuk lemparan rujuman lisyayatin, apabila untuk selain yang 3 kita sebutkan, maka apa kata Rasulullah SAW? Faqad ittabasa syu'batun minas sihir, maka mereka sudah mengambil bagian daripada sihir. Maknanya apa? Mereka sudah mulai menyandarkan urusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Rasulullah SAW, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan, Rasul pernah disihir oleh salah seorang yang bernama Labid ibn al-Asam, salah seorang Yahudi. Rasulullah SAW pernah disihir. Dan ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak menjaga Rasulullah SAW, namun ada hikmah yang sangat indah di sana. Karena dengan ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 surat yang sangat indah yang disebut dengan Al-Ma'uzatain, yang bisa menjadi tameng bagi kita kaum muslimin. Yang pertama, Qul huwallahu ahad, yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq adalah tameng bagi kita dari gangguan luar, dari jin, dari guna-guna, dari syaitan, dari dukun, dari tukang sihir. Apa tangkalnya? Apa tamengnya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dari mereka yang senantiasa menghembus di buhul-buhul yang ada. Siapa mereka? Tukang sihir, dukun dan yang semisalnya. Bagaimana tamengnya? Qul a'udzu birabbil falaq. Allah turunkan ayat tersebut ketika Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi. Kemudian Allah turunkan Qul a'udzu birabbin nas. Apa maknanya? Itu tameng bagi dari dalam diri kita. Karena kita tahu Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan di dalam hadisnya, sesungguhnya syaitan yajri, bisa berlari, bisa ada di dalam pembuluh darah manusia. Kita tidak bisa memungkiri yang demikian. Bisa maknanya secara zahir, bisa maknanya secara tidak zahir. Terlepas daripada itu semua, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Qul a'udzu birabbin nas, dan penyakit yang paling melanda kebanyakan kaum muslimin adalah penyakit waswas. Sehingga di dalam ayatnya min syarril waswas khannas,
Khannas itu disebutkan sebagian ahli tafsir, mereka itu adalah jin yang senantiasa atau syaitan yang senantiasa mengganggu anak Adam, terutama ketika mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dua ayat ini. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, ini merupakan sebagai obat bagi mereka-mereka yang terkena sihir, bagi mereka yang diguna-guna, bagi mereka yang ingin diganggu, bagi mereka yang ingin dicelakai dan yang selainnya. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an. Maknanya apa? Berarti kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada ayat-ayat Allah, bersandar kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man aqada 'uqdatan tsumma nafasa fiha faqad sahar. Barang siapa yang sudah mulai membuat buhul-buhul, dan ini merupakan rahasia mereka yang bergelimang atau mereka yang melakukan sihir atau mereka yang bermuamalah dengan para dukun dan yang semisalnya. Ada buhul-buhulnya. Kemudian di buku tersebut kita tidak tahu ada tulisan-tulisan, kadang ayat Al-Quran yang mereka pakai, kadang ada darah haid yang mereka pakai, kadang ada rambut yang mereka pakai, kita tidak tahu. Kemudian mereka ikat, ada bukulnya, pasti ada bukulnya. Makanya tidak ada sihir kecuali pasti ada bukulnya. Karena itu merupakan perangkap syaitan yang telah disebutkan oleh Allah kepada kita. Pasti ada. Maka Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang sudah mulai membuat bukul, tsumma nafasa fiha, kemudian mereka meniupkan sedikit air liurnya, faqad sahar, maka itu betul-betul sebagai bagian daripada sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Dan barang siapa yang sudah bermain dengan sihir, maka mereka sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada sihirnya. Dan ini telah kita jelaskan kemarin. Apakah sihir yang menggunakan syaitan atau sihir yang lainnya? Karena ada sihir yang tidak menggunakan bantuan jin dan syaitan. Kalau bahasa kitanya, ada sihir intinya dengan kadang-kadang hanya dengan bacaan saja. Kadang bacaannya dimulai dengan bismillah, kemudian di tengahnya kita tidak tahu apa yang mereka baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kadang seperti itu bacanya. Kita tidak tahu. Nah, apabila bacaan-bacaan yang tidak jelas, maka itu termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dan ini yang paling penting. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada sesuatu, maka Allah akan sandarkan urusannya kepada apa yang tadi telah dia gantungkan dirinya kepadanya. Kita melihat di kota Islam, ada sebahagian kaum muslimin, mereka menyandarkan urusannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ingin bangun rumah, takut ada jin yang menunggu rumah tersebut sehingga dipotong ayam atau dipotong kambing atau dikorbankan kerbau dan yang semisalnya. Ketika membuat jembatan harus dikorbankan korban untuk selain Allah Subhanahu wa taala karena dikhawatirkan ada jin yang akan mengganggu. Ingat ikhwatul Islam, wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Apabila ada seorang hamba yang menggantungkan harapannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menggantungkan harapannya kepada jimat, dia menggantungkan harapannya kepada mantra, dia menggantungkan harapannya kepada sihir, dia menggantungkan harapannya kepada dukun, ukila ilaih. Maka Allah akan sandarkan dia kepada orang yang digantungkan tersebut. Dan tidak akan ada mereka yang beruntung apabila Allah berlepas diri darinya. Tidak ada manusia yang beruntung apabila Allah berlepas diri darinya. Dan kepada siapa lagi kita bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kapan baru bisa kita lakukan? Terutama ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah menilai seorang manusia bagaimana mereka menggantungkan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikala kita berada di dalam aman-aman saja, maka belum kelihatan mana mereka yang menggantungkan harapan kepada Allah dan mana yang tidak. Sehingga kita kembalikan lagi kepada kisah yang terjadi kepada Rasulullah SAW dan juga Nabi Ibrahim. Dikala mereka berhadapan dengan sesuatu yang sangat sulit, ujian yang sangat berat, mereka senantiasa menggantungkan harapannya untuk mengajarkan kita sebagai umatnya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalimat ini jangan pernah kita lupakan dan jangan pernah kita tinggalkan. Dalam setiap gerak geri kita mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apapun musibah yang menimpa, apapun terjadi atau kejadian yang menimpa kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian ikhwatul Islam, yang selanjutnya, hadis yang terakhir yang mungkin kita bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal unabbiukum man 'abd an-namimah al-qalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dia ditanya atau ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian makna al-'adl? Al-'adl itu di dalam bahasa Arab dia memiliki beberapa makna. Maknanya bisa jadi sihir, bisa jadi
sesuatu yang memberikan mudarat, bisa jadi namimah. Karena namimah itu juga sesuatu yang memberikan mudarat kepada manusia, yaitu ketika seseorang saling menceritakan, saling menjelek-jelekan, saling membongkar keburukan, bahkan menceritakan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, sehingga dengan menceritakan yang demikian terjadi permusuhan di antara sebagian kaum muslimin. Maka kata Rasulullah SAW, al-qalat bainan nas, yaitu mereka yang mengarang-arang cerita, mereka-mereka yang memisahkan antara suami dan istri, mereka yang memisahkan antara dua orang yang bersahabat, mereka yang menjadikan atau yang menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin, itu semua dilarang di dalam syariat Islam dan disebut dengan al-aghdab. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini kita bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan sambung besok. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali bersumpah, untuk kembali berjumpa dan bersua. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kepada mereka menerima amal ibadah mereka dan mengembalikan mereka kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga untuk kita bersama, yaitu memanfaatkan momen-momen yang terindah ketika kita beribadah atau ketika kita berada di masjid Rasulullah SAW. Kita senantiasa mengingatkan bahwa di antara kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada di Masjid Nabawi, yaitu belajar agama. Bahkan hadis ini sering kita ulang untuk memberikan motivasi kepada kami pribadi dan juga kepada kita bersama. Hadis yang tidak pernah ada kecuali di Masjid Nabawi. Bahkan di Masjidil Haram tidak disebutkan Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Man ja'a masjidi hadza. Barang siapa yang datang ke masjid ini, kata Rasulullah, Rasul tunjuk masjidku ini, kata Rasulullah SAW. La ya'tihi illa li khairin yata'allamu wa yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Dia datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama Allah. Al-Quran dia ingin baca, ada ilmu dia ingin memanfaatkan, bahkan ada pustaka dia ingin membaca. Dia tujuannya adalah untuk menginginkan kebaikan, baik dia mengajar ataupun dia belajar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita ambil di Masjid Nabawi ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sering kita menyebutkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia pergi ke pasar kota Madinah yang ada di bagian depan Masjid Nabawi. Dia mengatakan kepada orang yang ada di pasar, wahai kalian, di sana sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang yang ada di pasar, mereka meninggalkan pasarnya. Mereka melihat, datang ke Masjid Nabawi. Kemudian mereka tidak melihat apa-apa, kecuali orang yang belajar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka kembali komen kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana warisannya? Apa kata Abu Hurairah? Tidakkah kalian tahu? Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak pernah meninggalkan dinar, dirham. Yang mereka tinggalkan adalah agama kepada kita. Faman akhadahu akhadha bihaddin wabir. Barang siapa yang mengambilnya, maka mereka sedang mengambil bagian yang besar dalam kehidupannya. Siapa di antara kita yang tidak ingin mengambil warisan Rasulullah SAW? Apa warisan Rasulullah SAW tersebut? Ilmu agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, terutama ketika kita berada di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah SAW, kita manfaatkan momen tersebut untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan penjagaan, perlindungan kepada kita. Allah senantiasa berikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lilmuslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.